terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam atau Muslim, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran Surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala idan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qala idan, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fisilmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala idan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawat dan beri penghormatan kepada Rasul. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bersua kembali dalam acara kesayangan kita, Mutiara Iman, di TV nasional Kompas TV yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.
Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah atau ceramah dengan judul 4 golongan manusia yang tidak merugi dunia dan akhirat menurut surah Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Apa bunyi surah Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3 tersebut? Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, illa kecuali sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman, selalu beramal saleh, menyerukan kebenaran dan menyerukan beramal saleh. Demi waktu, walas demi waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling menyerukan, berbuat kebenaran dan berbuat amal saleh. Apa maksudnya ini? Ini kandungan makna surah Al-Asr ini luar biasa. Demi waktu, demi masa, demi waktu. Ini mengandung makna yang luar biasa, yaitu disiplin dalam menggunakan waktu. Orang yang disiplin menggunakan waktunya merasa rugi kalau waktu itu terbuang-buang percuma untuk tujuan-tujuan yang sifatnya negatif, tidak produktif, tidak berguna bagi orang lain, apalagi berguna bagi agama, bangsa dan negara. Oleh karena itu jangan heran kalau negara-negara maju-maju menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kemakmuran dan kesejahteraannya sangat tinggi, income per kapita pendapatan rata-rata penduduknya tinggi karena disiplin dalam menggunakan waktu. Siapakah keempat golongan manusia yang tidak merugi dan dunia akhirat itu menurut surah Al-Asr? Yang pertama, golongan manusia yang selalu menggunakan waktunya dengan baik dan benar untuk meningkatkan intak iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ciri atau tanda-tanda orang seperti ini? Orang seperti ini, sekalipun dia sibuk sebagai aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai negeri sipil, sekalipun dia sibuk sebagai petani profesional, sekalipun dia sibuk sebagai pengusaha, tetap menggunakan waktunya dengan menyisihkan waktunya dengan baik dan benar, efisien dan efektif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pengajian, tabligh akbar, baca Quran, berzikir, berdoa demi untuk meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi.
Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada. Kita lanjutkan kajian tentang 4 golongan manusia tidak merugi dunia. Golongan pertama tadi yaitu golongan yang selalu menggunakan waktunya dengan baik dan benar untuk meningkatkan imtak kepada Allah. Jadi dia senang mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, pengajian, tabligh akbar, pengkajian Al-Quran, mahrat, tafsir, tilawah, tajwid Al-Quran. Beda dengan orang yang hanya mementingkan dunianya. 90% barangkali kegiatan dunianya. Dunia. Padahal kata Ustaz Dery Sudirman itu, Dery Sudirman, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Yang kedua, golongan manusia yang kedua yang tidak merugi dunia dan akhirat menurut surah Al-As ayat 1-3. Yaitu golongan manusia yang selalu menggunakan waktunya dengan baik dan benar, efisien dan efektif untuk beramal soleh atau beramal kebajikan. Jadi apa tanda-tandanya orang seperti ini? Orang seperti ini masih menyisipkan waktunya untuk beramal soleh demi kepentingan sosial kemasyarakatan. Sekalipun dia sibuk sebagai pejabat, pengusaha profesional, petani profesional dan berbagai profesi lainnya, tetap menyisihkan waktunya untuk kerja bakti gotong royong, misalnya membersihkan got dalam rangka menyambut musim hujan, musim penghujan. Anjan sana ke panti asuhan atau rumah-rumah anak yatim piatu serta kegiatan sosial lainnya dalam rangka untuk beramal soleh, beramal kebajikan. Peduli dengan kegiatan-kegiatan sosial yang membutuhkan dana sosial. Menyantuni anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, orang fakir, orang miskin, fakir miskin. Jadi senang beramal soleh. Dan memang dalam pandangan Islam kunci kebahagiaan hidup dunia akhirat adalah beriman dan bertakwa kepada Allah dan senang beramal soleh. Dan Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah tidak bersabda sebaik-baik manusia yang jadi pejabat, sebaik-baik manusia yang jadi orang kaya, sebaik-baik manusia yang gelarnya yang panjang, sebaik-baik manusia yang keturunan raja. Tidak, tapi Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Termasuk di dalamnya di sini yaitu bermanfaat bagi alam sekitar, bermanfaat bagi alam tumbuh-tumbuhan, dan bermanfaat bagi alam binatang. Kalau begini mindset kita, cara berpikir kita, alam tidak akan dirusak
karena akibat kelakuan manusia yang serakah, yang melakukan penambangan liar demi kepentingan pribadi atau kelompok dan golongan. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu saya tambahkan bahwa amal soleh, kredit yang diperoleh dari karena beramal soleh kepada manusia, beramal soleh kepada binatang, beramal soleh kepada tumbuhan dan alam, itu juga menjadi faktor penyebab sehingga Allah menakdirkan kita sebagai ashabul jannah atau penduduk surga. Allah berfirman di Quran surah Al-Baqarah ayat 82, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha halidu. Hanya orang-orang yang beramal soleh dan beriman akan menjadi ashabul jannah atau penduduk surga dan kekal di dalamnya. Oleh karena itu mari kita berfastabiqul khairat untuk beramal soleh demi untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu golongan orang miskin, orang fakir, fakir miskin, anak yatim, anak piatu dan anak piatu. Apalagi teman-teman kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu beramal soleh adalah suatu kunci kebahagiaan hidup di dunia dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan manusia yang ketiga yang tidak merugi dunia dan akhirat menurut surah Al-As ayat 1-3, yaitu golongan manusia yang selalu menggunakan waktunya dengan baik dan benar, efisien dan efektif untuk menyerukan kepada kebenaran. Apalagi ajaran Islam sangat tegas, qulil haqqu walau kana murra. Katakan yang benar meskipun pahit. Sayang seribu sayang di akhir zaman sekarang ini, di zaman digital di sekarang ini, di zaman 5.0 sekarang ini, di zaman artificial intelligence zaman sekarang ini, nilai-nilai kebenaran terkikis. Nilai-nilai kebenaran yang berbasis kearifan lokal sudah terkikis akibat pengaruh globalisasi yang nampak atau tersurat dan tersirat di program-program HP yang semua ditonton secara bebas dan nyata oleh anak-anak kita. Apa yang dimaksud Pak Ustaz terkikisnya nilai-nilai kebenaran? Sekarang budaya pengadaran adab mulai terkikis. Dulu waktu zaman saya sekolah di SD, SMP, SMA, kalau kita lewat di depan orang tua dan orang yang dituakan, itu kita minta tabe puang. Sekarang bagaimana kita lihat fenomena sekarang ini? Anak-anak menerobos lewat di depan orang tua dan orang yang dituakan. Dulu waktu saya kuliah S1 masih IKIP Jumpan dan namanya, sekarang berubah menjadi Universitas Negeri Makassar. Itu guru besar itu seperti raja kampus. Kita tidak akan mendahului para profesor kita, guru besar kita kalau dia sudah duluan berjalan kaki. Sekarang na'udzubillahi min syali, anak-anak tidak bisa lagi membedakan mana guru besar, mana guru kecil, mana dosen junior, mana dosen senior. Terkikis adab. Padahal puncak dari segala ilmu adalah adab, peradaban, pengadereng. Apalagi contoh nilai-nilai kearifan lokal yang mengandung nilai kebenaran mulai terkikis. Dan ini sesuai dengan ajaran Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kalau minum jangan berdiri. Itu sunnah. Kalau makan jangan berdiri. Kalau kencing jangan berdiri. Apa yang kita lihat sekarang ini, na'udzubillahi min zalik. Pesta-pesta di hotel berbintang, rata-rata standing party. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Mari sambut hari yang fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan.
Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada. Kita lanjutkan tentang menyerukan kebenaran. Jadi nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari kearifan lokal, budaya Bugis Makassar harus kita pertahankan untuk menjaga citra orang Sulawesi Selatan umumnya, wabil khusus Kota Makassar khususnya. Termasuk benar dalam berlalu lintas. Jangan weser kiri belok kanan, lampu merah diterobos. Itu termasuk melanggar nilai-nilai kebenaran dalam berlalu lintas. Jangan melakukan penipuan digital. Itu bertentangan nilai-nilai kebenaran. Baru-baru ini saya hampir ditipu 10 juta. Untuk saya orangnya teliti, disiplin, untuk tidak termasuk kelompok manusia yang kutal. Kutal itu kurang teliti, kudis kurang disiplin. Ada orang mengaku haji, mengaku ustaz, gambarnya di WhatsApp itu, WA itu. Sepertinya Ustaz Konda bagus pakaiannya. Pak Ustaz, mohon dikirimkan gambar bangunan rumahnya. Bagaimana lagi yang belum selesai? Saya mau berimpas 10 juta atas nama Haji Muhammad, kalau tidak salah Haji Muhammad Najib. Saya kirimkan rekening mandiri. Bukan itu rekening masjid. Dia kirimlah. Dia kirim bukti transfer luar biasa halusnya. Asli seperti asli BSI. Tapi saya orangnya teliti, saya cek di customer service Bansul Selbar KCP kantor cabang pembantu Talas Selatan, ternyata tidak ada uang masuk. Ini sebenarnya juga melanggar nilai-nilai kebenaran. Penipuan digital di Indonesia dewasa ini luar biasa. Penipuan hacker dan sebagainya. Prihatin melihat saya, negeri ini kenapa nilai-nilai kebenaran semakin terkikis, semakin jauh. Kenapa Jepang bukan negara Islam, bukan mayoritas beragama Islam, tapi punya budaya malu tinggi. Di sana angka korupsi tidak tinggi. Kita melihat sekarang digemparkan oleh OTT, salah seorang pejabat di Sumatera dan sebagainya. Luar biasa. Yang terakhir, golongan manusia yang keempat tidak merugi dunia dan akhirat. Menurut surah Al-Asr ayat 1-3, yaitu golongan manusia yang saling menyerukan untuk berbuat sabar. Sabar ini memang berat. Siapakah orang terhebat kesabarannya dalam skala dunia, bahkan skala akhirat? Yaitu Nabi Ayub
alaihi salam. Luar biasa Pak. Cobaan bertubi-tubi akibat permintaan iblis. Lalu Allah layani, tetap bersabar. Luar biasa sampai habis peternakannya, habis hartanya. Lalu iblis minta lagi, itu bisa Nabi Ayub karena masih ada istrinya. Lalu dipisahkan lagi oleh istri anaknya. Luar biasa kesabaran tingkat. Sabar yang dimaksud di sini yaitu kita sabar kalau diuji oleh Allah dalam bentuk musibah. Karena memang Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal juk wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jadi kalau kita ditimpa musibah, sabar. Dicaci maki orang, sabar. Ditipu orang, sabar. Dihina orang, sabar. Dilecehkan orang, sabar. Karena di balik itu ada hikmah. Segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Allah. Ada hikmahnya. Contoh, ini saya sudah alami. Ini namanya sabar. Saya dilecehkan orang. Tidak dihargai orang. Dia sudah panjar sewa kos. Sudah sepakat untuk pindah. Lalu minta kembali uang DP. Uang panjar. Sampai kata-katanya kurang santun, dia sabar. Ada hikmah di balik ini. Apa hikmahnya? Yang tadinya 4 juta sewanya menjadi 6.500.000. Jadi Allah tambahkan 2.500.000. Jangan kita hadapi dengan emosional, sabar. Apalagi menghadapi banyaknya sekarang premanisme, kriminal yang terjadi di negeri ini. Harus kita sabar. Karena Allah memang minta cuma 2, ista'inu bisabri wassalah. Jika kamu mengalami musibah, 2 saja yang saya minta, sabar dan perbaiki sholatmu. Saya selesaikan urusan itu. Sabar, tapi memang berat. Sabar itu memang berat, tapi ganjarannya, bonusnya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebagai kesimpulan bahwa menurut surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 ada 4 golongan manusia yang tidak merugi dunia akhirat karena menghargai waktu. Jadi dia menggunakan waktunya dengan baik dan benar dalam rangka meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah. Dia menggunakan waktunya dengan baik dan benar dalam rangka untuk beramal soleh atau beramal kebajikan. Dia menggunakan waktunya dengan baik dan benar dalam rangka menyuruhkan kebenaran. Dan dia menggunakan waktunya dengan baik dan benar dalam rangka untuk menyerbukan berbuat sabar dalam berbagai aspek di kehidupan di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada para pemirsa yang budiman dimanapun antum berada. Dan semoga bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.